menyesal, dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, semoga Nabi Muhammad sudi kiranya memberikan syafaatnya kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu lagi kita akan menyapa Ustaz Samsul Official karena ada beberapa pertanyaan jamaah yang ingin dipertanyakan kepada Ustaz Samsul Official. Jangan kemana-mana. Ketemu Ustaz Samsul Official. Kayak mana kabarnya Ustaz? Kabarnya sehat alhamdulillah, ini bikhair. Kegiatan itu Ustaz, alhamdulillah aman ya Ustaz? Kegiatannya insya Allah berjalan dengan lancar. Ada yang sesuai dengan yang diharapkan, tapi begitulah, ada juga yang kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kita selaku manusia, Allah tuntun kita, Allah perintahkan kita, Allah suruh kita untuk berusaha. Yang menjamin hasil dari usaha itu serahkan semuanya kepada Allah. Intinya, langitkan setiap doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berikan ikhtiar kita untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Ustaz, untuk mempersingkat waktu, ada jemaah yang ingin bertanya kepada Ustaz, yaitu apa itu istidrat Ustaz? Dan berikan contohnya Ustaz. Istidrat itu yaitu pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan, sehingga mereka menganggap berbagai bermacam kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan kepada mereka, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghinakan mereka dan akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Jadi dia sangka itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal itu laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jarang melaksanakan kebaikan, jarang diuji dengan sakit, hartanya melimpah, gaya hidupnya sombong, angkuh, tapi jarang diuji dengan sakit. Karirnya semakin menanjak, orang itu banyak diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, khif min wujudi ihsanihi, takutlah perlakuan baik Allah di tengah-tengah durhakamu kepada Allah, karena bisa jadi itu merupakan suatu istidrat. Kami akan mengistidratkan mereka dari arah yang tidak disangka-sangka mereka. Jadi sebuah contoh kita ambil. Contoh dari istidrat ini bisa kita lihat yang namanya Fir'aun. Fir'aun ini seorang yang diberikan kekuasaan, tapi dia angkuh dan sombong. Bahkan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya menentang lagi, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itulah dia. Itu contoh, diberikan kekuasaan, tapi kekuasaan itu membuat Fir'aun itu semakin sombong, semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil ditenggelamkan di Laut Merah ketika bersama pasukan Bani Israel. Begitu juga dengan Korun. Korun seorang yang miskin yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi seketika itu Korun ini diberikan pelajaran oleh Nabi Musa tentang mengelola emas. Dalam waktu yang singkat ini Korun pun berubah menjadi kaya. Tapi dalam waktu yang singkat Korun itu berubah menjadi kaya. Tapi Korun ketika dalam waktu yang singkat Korun secepat itu memiliki emas, memiliki harta, Korun pun mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya istidrat ini bukan hanya menimpa orang yang awam saja. Bukan hanya menimpa orang yang awam saja, ulama pun bisa tertimpa. Maka dari itu Allah karuniakan dengan kita harta, Allah titipkan dengan kita harta. Tapi apakah dengan harta tersebut semakin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Apakah dengan harta tersebut semakin melembutkan hati kita untuk memperhatikan orang-orang yang memang diperhatikan? Maka dari itu, harta yang kita miliki merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengambilnya. Maka sesungguhnya harta yang kita miliki itu merupakan titipan dari Allah yang bersifat sementara. Jadi suatu saat bakal Allah minta nanti pertanggungjawabannya ini. Harta kita mana lebih banyak kita pergunakan untuk menolong agama Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah harta tersebut. Orang nanti di sana ada orang yang masuk surga karena hartanya, ada juga orang yang masuk neraka karena hartanya. Kenapa? Kalau hartanya itu dia pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta itu akan membawa dia, maka harta itu akan menempatkan dia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, kalau dengan harta tersebut semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta itu pun nanti yang akan memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, yakin dan percayalah bahwasanya harta yang kita miliki merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan indikasi dengan jabatan ataupun kedudukan. Diberikan jabatan, diberikan kedudukan, tapi dengan jabatan, dengan kedudukan ini semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya titipan ataupun jabatan dan kedudukan yang dia miliki merupakan suatu saat bakal Allah minta pertanggungjawabannya. Dengan jabatannya, dengan kedudukannya, apakah semakin membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau hari ini ada jabatan, ada kedudukannya, ada kekuasaannya, dia pergunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia nanti akan selamat ketika sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tempat-tempat maksiat dengan tanda tangannya berlaku, tempat maksiat itu tertutup. Tapi kalau dia tidak memanfaatkan jabatan itu untuk menutup tempat-tempat maksiat, maka suatu saat bakal Allah minta pertanggungjawabannya. Selama engkau punya jabatan, selama engkau punya kedudukan, selama engkau punya kekuasaanmu itu, kedudukanmu itu, jabatanmu itu, kemana engkau pergunakan? Apakah engkau pergunakan untuk menolong agama Allah, atau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu dia dua. Yang ketiga, umur. Allah beri kita umur. Umur yang Allah berikan kepada kita ternyata suatu saat bakal diminta Allah bertanggungjawabannya. Apakah dengan umur tersebut semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau umur dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan selamat. Karena kenapa? Nikmat ataupun umur yang Allah berikan kepada kita, ataupun kesempatan ini tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Ar-Rahman 31 kali Allah katakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Nah, intinya apa? Yang paling sulit dari manusia ini bersyukur. Terkadang manusia itu sibuk dengan yang belum dia dapatkan, tetapi dia lupa yang sudah dia dapatkan. Dia lupa mensyukuri yang telah dia dapatkan, tapi dia sibuk terhadap yang belum dia dapatkan. Jadi intinya, umur itu bakal Allah minta nanti pertanggungjawabannya. Allah beri kita kesempatan itu untuk apa kita pergunakan? Bisa kita tengok orang-orang yang telah mendahului kita, mereka sudah Allah panggil untuk menghadap Allah, mereka mau minta kembali ke dunia, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak lagi memberikan kesempatan kepada mereka. Maka hari ini ketika Allah berikan kita umur, ketika Allah berikan kita kesempatan, ketika Allah berikan kita waktu, di waktu yang Allah berikan kepada kita ini, mana lebih banyak kita mendekat, kita pergunakan umur ini, kita pergunakan kesempatan ini, kita pergunakan waktu ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia. Allah beri kita kesehatan. Kesehatan itu untuk apa kita pergunakan? Bisa kita survei ataupun bisa kita lihat ke rumah sakit. Berapa banyak orang yang terbaring di rumah sakit karena sakit? Berapa banyak biaya yang harus dia keluarkan demi untuk mendapatkan kesembuhannya? Nah, ini kadangkala
diberi kesehatan, tapi dengan kesehatannya itu tidak dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dia pergunakan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Padahal kita tidak mengerti, tidak tahu, tidak mengetahui kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kadang kebaikan itu kecil dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah, kebaikan itu begitu besar. Jadi artinya semua yang kita miliki ini diberikan kita umur itu kemana kita pergunakan, kan begitu. Jadi artinya dengan umur yang Allah berikan, jangan sampai membuat kita lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakanlah umur itu. Harta, dengan harta tersebut macam mana kita pergunakan. Bahkan di tentang harta ada dua nanti Allah tanya. Dari mana harta engkau dapatkan dan kemana harta engkau belanjakan? Maka Allah tanyain. Jadi dengan harta tersebut, apakah semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Contohnya Korun. Contohnya Korun itu kan orang yang dulu orang yang paling miskin gitu, tapi ketika diberikan dengan kekayaan, Korun pun mulai lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu dia contoh. Jadi kalau tanda-tanda orang yang terkena istidrot ini istidrot ini diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Yang mati hatinya. Apa yang membuatnya mati hatinya? Sehingga nasihat demi nasihat yang disampaikan mereka anggap ya seperti angin yang berlalu. Gitu. Jadi hari ini ya percaya atau tidak, yang disampaikan para ulama-ulama, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para habaib kita, percaya atau tidak itu tergantung kepada mereka. Sebab hari ini cara pandang manusia itu berbeda. Mereka berkata, ini urusan saya, ini urusanku. Urus saja surgamu, biar urus nerakaku. Nerakaku bukan nerakamu. Begitu cara pandang manusia sekarang. Kan begitu. Jadi Islam itu tidak seperti itu. Islam itu bukan hanya sekedar sholat. Islam itu bukan sekedar puasa. Islam itu bukan sekedar haji dan umroh. Tapi Islam amar ma'ruf nahi munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang untuk berbuat baik, cegah orang dari yang munkar. Kan begitu. Inilah orang-orang yang menolong agama. Walaupun orang itu, Allah itu, walaupun mereka itu tahu Allah itu kuasa. Ada yang berkata dari mereka, kalau memang Allah itu kuasa, kenapa dia tidak menolong agama? Kenapa dia tidak menolong agama? Allah Maha Kuasa. Allah hanya ingin melihat, Allah hanya ingin menengok siapa di antara mereka yang mau menolong agama. Itulah tadi penjelasan dari istidrat, intinya pemanjaan. Kalau disingkat dengan bahasa keren sekarang ataupun bahasa gaul sekarang, bahasa gokil sekarang, itu laknat yang dibungkus dengan nikmat. Jadi kan disangka itu nikmat, rupanya itu laknat. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberikan nikmat kepadaku ya Allah. Padahal dia jarang beribadah gitu, jarang sholat, jarang berbuat baik, jarang sedekah. Dengan kekayaan dia semakin sombong dan angkuh. Padahal semua itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tadi penjelasan dari istidrat. Contohnya ada Fir'aun, ada Korun. Itulah yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, kita sudah mendengar penjelasan dari Ustaz Samsul Official. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Samsul Official berkah kepada kita. Amin ya rabbal. Amin ya Allah. Maka kita akan menyesal dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihah, kami akan beramal soleh ya Allah.